Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini masih berkenan memberikan kesempatan hidup kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang kita terima dari Allah ini untuk beribadah kepadanya. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, sehingga kita layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Dan izinkan saya untuk menyampaikan pesan, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Salah satu hadis Nabi mengajarkan kepada kita untuk menebarkan salam. Afshus salam, tebarkan salam. Berdasarkan perintah ini, lalu kita setiap kali bertemu dengan saudara kita mengucapkan salam. Dan orang yang diberi salam selalu membalas salam itu. Termasuk ketika seseorang sedang memulai pembicaraan di hadapan orang lain, termasuk khutbah seperti ini juga diawali dengan salam. Bahkan saking pentingnya ajaran untuk menyebarkan salam itu, sampai mengucapkan salam itu menjadi salah satu rukun salat, yakni sebagai penutup salat. Salam itu dalam redaksinya yang lengkap adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan redaksi seperti itu, sebenarnya salam itu isinya adalah doa, mendoakan saudara kita agar supaya diberi salam, yaitu keselamatan, diberi rahmah, yakni kasih sayang, kemurahan, dan juga diberi berkah. Dari ketiga istilah ini, istilah yang kedua, salam dan rahmat, itu kiranya sudah kita fahami. Salam itu maknanya ya keselamatan, kedamaian, kesejahteraan,
Kalau rahmah itu maknanya ya kasih sayang, kemurahan. Tapi kata-kata berkah ini seringkali kita tidak memahami karena langsung diserap begitu saja dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, juga ke dalam bahasa Jawa. Sehingga kata berkah itu sudah menjadi bahasa sehari-hari kita. Tapi sesungguhnya apa itu yang dimaksud dengan barokah? Barokah itu oleh para ulama diberi pengertian sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan berkah itu dengan begitu bisa meliputi apa saja. Berkah di dalam ilmu yang kita punyai, berkah di dalam harta yang kita punyai, berkah dalam anak yang kita punyai, dan juga berkah di dalam umur kita. Dan semua itu memang merupakan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan pemberian Allah Subhanahu wa taala itu sedapat mungkin kemudian terus bertambah kebaikan untuk kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Izinkan saya pada kesempatan Jumat siang ini secara khusus menyampaikan hal yang terkait dengan keberkahan umur atau keberkahan hidup kita. Jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Kita hidup ini kan tidak hidup dengan sendirinya, tetapi diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saatnya nanti kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu akan diambilnya. Dengan kata lain, kita akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Sehingga boleh dikatakan bahwa yang namanya umur itu tidak lain adalah kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita itu. Dan umur atau kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini tentu saja nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah sering mendengar nanti orang di akhirat itu akan ditanya tentang 4 hal. Tentang harta bendanya, tentang ilmunya. Dan diantaranya adalah yang sedang kita bicarakan ini adalah tentang umurnya. Umurnya itu digunakan untuk apa? Itulah sebabnya maka di dunia selama kita diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kesempatan hidup atau umur itu hendaknya kita gunakan dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nabi sampai mengajarkan kepada kita, Allahumma ij'al hayata, maksud saya ya. Allahumma jadikanlah kehidupan ziyadatan li fi kulli khair. Hendaknya kehidupan ini ya Allah, mudah-mudahan Engkau jadikan media untuk bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian itu sebagai berhentinya kita dari segala keburukan. Sehingga sekali lagi memang doa ini mengajarkan kita supaya kita ini dalam hidup jangan sampai berbuat kejahatan. Kalau berbuat kejahatan itu ya sebaiknya memang tidak perlu hidup memang. Kalau hidup seharusnya memang ya untuk menambah kebaikan. Dan yang luar biasa, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam banyak ajarannya
memberikan kiat kepada kita, tidak saja hanya untuk bisa hidup ini baik, tapi bagaimana hidup ini juga kemudian berkah, dengan arti bertambah kebaikannya tadi itu. Ya. Bertambah kualitasnya. Misalnya, Allah memberikan pahala untuk sholat jamaah itu 27 derajat. Kalau sholat sendirian, pahalanya hanya 1 derajat. Itu artinya apa? Artinya Allah memberikan kepada kita media untuk melipat gandakan kualitas amal kita yang semula hanya bernilai 1 menjadi bernilai 27. Itu artinya apa? Kalau kita misalnya sama-sama hidup dengan kehidupan usia 50 tahun misalnya. Kalau kita gunakan untuk sholat itu hanya sholatnya sendirian, ya, dibandingkan dengan ketika jamaah itu kemudian lalu melipat gandakan nilai ibadah kita menjadi sampai 27 kali. Nah, jamaah Jumat yang berbahagia rahimakumullah, khusus di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cara atau kiat yang istimewa di dalam meningkatkan kualitas hidup kita ini. Yakni apa? Tidak lain adalah dengan menurunkan Lailatul Qadar. Kita semua sudah tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang Allah turunkan di bulan Ramadan yang nilainya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung menjadi tahun kurang lebih 83 tahun. Artinya apa? Artinya kalau kita itu mendapatkan Lailatul Qadar itu sama saja dengan melipat gandakan kuantitas nilai kehidupan kita yang katakanlah misalnya berusia 60 tahun atau 70 tahun atau mungkin 80 tahun, itu menjadi berlipat ganda. Setiap tahunnya turun Lailatul Qadar berarti dilipatkan 83 kali, dilipat gandakan sepanjang umur kita. Masya Allah, dengan demikian maka sedikit kuantitas umur kita sekalipun, kalau kita mendapat Lailatul Qadar itu kualitasnya akan menjadi berlipat-lipat, ya. Sehingga kemudian hidup itu menjadi berkah, menjadi bertambah, kebaikan menjadi bertambah kualitasnya. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW itu ketika bulan Ramadan betul-betul memerintahkan kita untuk mengejar Lailatul Qadar itu. Rasulullah SAW bersabda, taharraw Lailatul Qadari fil ashril awakhir fi Ramadan atau min Ramadan. Kejarlah, carilah dengan sungguh-sungguh Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Versi lainnya pada setiap ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sekarang ini alhamdulillah kita sudah berada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan tahun ini. Ini persis tanggal 21, berarti tadi malam itu pada umumnya di masjid-masjid para kaum muslimin sudah mulai sungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar ini
dengan mengadakan qiyamul lail, ya, menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama di malam 10 hari terakhir itu. Dan Nabi memang secara khusus memberikan contoh bahwa setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, Rasulullah disebutkan syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rasulullah kalau sudah datang 10 hari terakhir bulan Ramadan itu, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya ya betul-betul bersungguh-sungguh tidak tidur, ya. Lalu kemudian menghidupkan malamnya, tentu saja dengan beribadah. Dan Rasulullah tidak hanya untuk dirinya sendiri, beliau juga membangunkan keluarganya. Jadi yang diajak beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu adalah juga keluarganya. Dan tradisi bangun di 10 hari terakhir oleh Rasulullah itu kemudian ketika Rasulullah wafat masih dilanjutkan para istri-istrinya. Nah, Bapak dan saudara sekalian jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah ya, kita masih punya kesempatan yang cukup panjang pada Ramadan tahun ini. Ini kita baru saja memasuki hari pertama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mari kita ikuti sunnah Nabi dengan lebih mengoptimalkan ibadah kita. Apa saja yang bisa dilakukan di dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan itu? Ya tentu saja ibadah-ibadah yang sudah selama ini kita lakukan. Bisa dengan sholat malam, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan banyak bersedekah. Ya. Tetapi ada yang secara khusus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu, yakni dengan melakukan i'tikaf di masjid. I'tikaf di masjid itu tidak lain adalah berniat ibadah di masjid dalam jangka waktu tertentu dan tidak keluar dari masjid. Kalau keluar dari masjid ya sudah selesai i'tikafnya. Nah sehingga i'tikaf ini memang ya kalau kita mau ikut Nabi ya marilah kita giatkan ya i'tikaf ini sekali lagi untuk bisa hadir di masjid dengan niat beriktikaf. Dan juga secara khusus pula ketika malam-malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ketika kita mengejar Lailatul Qadar, sebagaimana juga pernah ditanyakan oleh Aisyah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, apa yang harus dibaca. Nabi kemudian memberikan ajaran untuk memperbanyak membaca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca sebanyak-banyaknya. Nah mudah-mudahan dengan meningkatkan kualitas ibadah terutama di 10 hari bulan Ramadan itu yang terakhir, kita betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Dan dengan begitu insya Allah kualitas umur kita, kualitas hidup kita itu akan meningkat berlipat-lipat, sehingga nanti insya Allah kalau kita dipanggil oleh Allah dan kemudian pada saatnya nanti diminta pertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sudah termasuk golongan orang-orang yang sudah menggunakan umur kita dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti di akhirat itu orang-orang yang disiksa di neraka karena tidak menggunakan umurnya dengan baik itu berteriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha. Orang-orang di neraka itu berteriak-teriak. Apa yang diteriakkan? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini. Dan nanti kalau Engkau sudah keluarkan kami dari neraka, kami akan beramal dengan amal-amal yang dulu ketika di dunia tidak aku kerjakan.
Apakah bisa? Tentu tidak bisa. Nasi sudah menjadi bubur. Bahkan orang-orang yang teriak di neraka seperti itu oleh Allah kemudian diwelehke, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah aku ini kurang banyak memberikan umur kepadamu? Aku sudah memberikan umur kamu panjang. Dan umur panjang yang aku berikan kepadamu itu, kalau kamu gunakan untuk berpikir, niscaya kamu akan kemudian bisa menggunakan umur itu dengan sebaik-baiknya. Ya dasar kamu ndablek kira-kira begitu ya. Kamu kemudian tidak mau baik, ya sekarang ini rasakan azab yang aku berikan di neraka ini. Nah mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan umur dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim.